Ya, ini Sarah sebagai bentuk realisasi politik bebas aktif, Indonesia mengirim pasukan TNI dalam misi perdamaian ke Afrika, dalam misi stabilisasi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Demokratik Kongo atau MONUSCO. Kita akan langsung berbincang bersama dengan tentara kita yang bertugas jauh di Kongo untuk menjaga perdamaian dunia, dan juga kita akan tanya gimana sih suka dukanya menjalankan ibadah puasa dalam misi negara. Dan sudah bergabung pagi ini Kolonel Infanteri Sandika Midianto dan Satgas BGC 39C dan Letkol CAJ Erni Kurniawati, perwira staf militer MONUSCO. Ini selamat pagi waktu Indonesia ya. Ya, Bapak dan Ibu, apa kabar? Apa kabar nih? Alhamdulillah, selamat pagi Mas Aldi. Oke, mungkin kita ke Pak Sandi terlebih dahulu ya. Ini Pak Sandi gimana nih rasanya berpuasa, apalagi ada di Kongo, di tengah bertugas sebagai pasukan perdamaian mewakili TNI? Ya. Pertama, saya atas nama seluruh keluarga besar kontingen Garuda TNI, dimanapun berada, mengucapkan duka cita yang cukup mendalam atas gugurnya 53 prajurit TNI Angkatan Laut di Nanggala 402, dan gugurnya Kabinda Papua, Brigjen TNI Gusti Putudani, dalam melaksanakan tugas. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Semoga arwah mereka mendapat tempat terbaik di Tuhan Yang Maha Esa. Serta keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Ya. Semoga juga teman-teman TNI yang sedang bertugas di Kongo juga diberikan terus kesehatan dan juga keselamatan saat bertugas dalam misi perdamaian. Gimana nih? Silakan Pak Sandi. Tadi suasana Ramadan dan juga itu tadi suka dukanya menjalani ibadah puasa di Kongo. Ya, yang jelas suasana bulan suci Ramadan di Kongo tentunya sangat berbeda dengan di Indonesia karena mayoritas penduduk di sini beragama Katolik. Namun selama bulan suci Ramadan ini kegiatan-kegiatan kita tetap sama, melaksanakan sholat 5 waktu, sahur, buka puasa, sebagainya. Namun kegiatan puasa tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas kami untuk menjalankan mandat PBB. Demikian. Oke, walaupun puasa tapi tidak mempengaruhi ya bertugas di sana. Ini hebat banget loh ya. Tadi kita lihat juga videonya ya, ada joget bersama gitu Iya. dengan komunitas muslim di sana ya. Oke, selanjutnya ini saya pengen bertanya nih ke Bu Erni ini. Beliau itu salah satu wanita TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian. Apa saja sih Ibu tugasnya di sana? Kan jauh dari rumah ya, apalagi perempuan nih, biasanya kangen nih. Sebelum saya berbicara tentang tugas saya, mari kita lihat resolusi 2538 Dewan Keamanan PBB yang telah disahkan secara konsensus pada Agustus 2020, yaitu mengenai personel perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Yang secara khusus mengangkat tentang peran personel perempuan penjaga perdamaian dunia. Sejak tergabung dengan misi perdamaian dunia, tapi bahwa peran pasukan perdamaian perempuan Indonesia, khususnya wanita TNI, dalam mendekatkan diri dengan masyarakat setempat di wilayah konflik, terutama dengan dalam perlindungan perempuan dan anak, karena kebanyakan dari korban konflik adalah wanita dan anak-anak. Saat ini kami personel wanita TNI yang bertugas di MONUSCO ada 51 orang, terdiri dari 2 orang milstaf, 2 orang milop, kemudian 47 orang adalah anggota batalion jarak cepat yang melaksanakan fungsi operasi. Kemudian saya sendiri adalah milstaf sebagai NTO 6 Finance atau perwira personel militer di Force Headquarters. Saya bertanggung jawab untuk meneruskan semua permasalahan keuangan milstaf dan milop di daerah misi yang tertunda. Seperti contohnya masalah perbedaan dalam pengiriman uang MSA atau Mission Subsistence Allowance atau dapat kita artikan sebagai tunjangan hidup di daerah misi. Kemudian masalah klaim-klaim, baik klaim keamanan, klaim perjalanan, kemudian adanya pengembalian uang jaminan setelah take off yang tertunda. Nah, itu semua saya compile,
dalam sebuah laporan setiap minggu saya kirimkan ke RSPE yang berada di Entebbe, Uganda. Jadi dengan demikian saya harus selalu berkoordinasi dengan mereka di Entebbe karena untuk menyelesaikan permasalahan dengan segera. Selain itu juga saya bertugas untuk menyebarluaskan semua kebijakan dan arahan yang terkait masalah keuangan kepada seluruh anggota Misbah dan Milab di daerah misi. Demikian. Oke, kalau Bu Erni udah berapa lama ditugaskan di Kongo? Saya tiba di Kongo 16 November 2020, jadi sudah lebih dari 5 bulan. Oh, udah 5 Alhamdulillah. bulan. Tapi kalau dilihat dari video yang dikirimkan, memang banyak ya anggota pasukan wanita yang dikirimkan. Kalau wanita kan biasanya identik dengan kegiatan-kegiatan yang sangat inisiatif, kreatif gitu ya. Kalau dilihat tadi juga mengedukasi masyarakat di sana, memberikan hiburan-hiburan seperti ini gitu. Kalau di bulan puasa ini, apa nih kegiatan yang dilakukan teman-teman di sana, Bu Erni? Selama Ramadan di sini kita melaksanakan sama seperti di Indonesia, puasa, kemudian sholat tarawih, kemudian sholat berjamaah. Makanya kami di sini Muslim di Kongo ini bukan mayoritas, jadi saya melaksanakan sholat tarawih dan sholat wajib berjamaah di rumah beserta dengan teman-teman dari Indonesia yang tinggal di satu rumah. Kemudian kami di sini ada 7 orang. Ada 7 orang di rumah ini, jadi kita bisa sholat berjamaah gitu. Oke, berarti masih ada kegiatan agama juga ya bisa dilakukan di sana. Lalu Ibu, kalau misalnya di sana sendiri, di Kongo sendiri, ada nggak sih terkait Ramadan ya? Ini tradisi-tradisi khusus nih selama Ramadan di sana? Yang dilakukan oleh pasukan perdamaian Betul. Indonesia gitu. Atau mungkin join sama pasukan-pasukan dari negara-negara lain gitu. Kalau untuk join dengan pasukan lain, kami tidak ada. Cuma kalau untuk masyarakatnya gitu, yang saya tahu, mereka pada saat Idul Fitri itu bagi yang mampu biasanya membeli seperti kambing atau sapi, kemudian pada saat hari raya itu mereka sendiri dan dibagikan kepada masyarakat fakir miskin dan yatim piatu. Oke, jadi banyak kegiatan sosial yang dilakukan ya. Kalau di Indonesia kan ada silaturahmi kepada kerabat, kepada teman, kepada tetangga seperti itu. Kalau di Kongo seperti itu. Oke, banyak kegiatan sosial yang diberikan kepada masyarakat di sana sebagai misi juga ya. Misi untuk bagaimana menyebarkan kebaikan, kemudian juga mencerdaskan juga. Tapi ini saya penasaran sebagai sosok seorang wanita ini, Ibu Erni sendiri, apa sih yang mendorong Ibu Erni bisa mau begitu? Pasti ditugaskan, tapi apa yang mendorong Ibu Erni tetap Semangat gitu kuat ya. mental dan juga tekad mengemban misi perdamaian di Kongo? Karena satu didorong oleh peran wanita. Kami sebagai wanita TNI ingin berperan aktif dalam kegiatan misi perdamaian dunia sesuai yang diamanatkan dalam resolusi 2538 Dewan Keamanan PBB. Jadi sebisa mungkin waktu saya, kesempatan saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, ini emansipasi perempuan ini memang sudah terlihat semakin tinggi ya. Ini hebat banget loh, ada perempuan ditugaskan di Kongo untuk misi perdamaian. Ini saya salut dengan... Dan juga nampaknya kuota perempuan di pasukan perdamaian Indonesia juga semakin kesini semakin banyak ya, Bu Erni ya. Betul. Kita beralih mungkin ya ke Pak Sandi nih, dari tadi kita udah ngobrol sama Bu Erni. Nah, Pak Sandi, kalau misalnya saya boleh tahu, Pak Sandi udah berapa lama nih? Wah, sepertinya komunikasi. Oke. Silakan Pak Sandi. Nah, kami sudah sejak Januari tiba di daerah misi di Kongo, jadi sudah berjalan 4 bulan. Oke, 4 bulan. Oke. Terus? Pencapaian yang sudah dicapai selama bertugas di sana dan juga mungkin yang bisa dibagikan kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak signifikan lah di tempat Pak Sandi ditugaskan.
Jadi kami melaksanakan tugas ini berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB, yaitu tugas pertama adalah protection of civilian, kemudian melindungi UN staff dan UN asset, serta membantu pemerintah Kongo untuk mewujudkan stabilitas keamanan di daerah Kongo ini. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan mulai dari patroli, kemudian kegiatan yang paling betul-betul membantu untuk mensukseskan misi kami mewujudkan perdamaian adalah salah satunya adalah SIMIK. Jadi SIMIK itu seperti kegiatan pembinaan teritorial di Indonesia, sehingga dengan adanya itu kita bisa merangkul seluruh komponen masyarakat, baik armed group, milisi-milisi bersenjata, akhirnya dengan sukarela menyerahkan diri kepada kami. Itu sudah hampir puluhan milisi, kemudian puluhan senjata mereka serahkan. Yang paling terakhir adalah kita bersyukur bahwa salah satu tokoh milisi bersenjata terbesar di Kongo, yaitu Daru Mangga, seminggu yang lalu sudah menyerahkan kepada pasukan Garuda. Demikian. Oke, artinya untuk tensi pertikaian di sana begitu yang memicu perpecahan di Kongo saat ini di bulan Ramadan sudah mulai berkurang dari tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana? Mungkin bisa dijabarkan situasi secara umum bagaimana konflik yang sedang saat ini terjadi di sana, Mas Sandi? Di dalam EOR kami, yaitu daerah tanggung jawab misi pasukan kami, itu dengan adanya kegiatan di sini yang saya sampaikan tadi, intensitas, kemudian konflik-konflik bersenjata sudah mulai kita bisa kurangi eskalasinya dengan kita laksanakan kegiatan SIMIK yang disampaikan Bu Erni tadi bahwa di daerah konflik itu mayoritas korban konflik adalah wanita dan anak-anak. Dengan adanya kami membawa 47 female peacekeeper di pasukan Garuda ini, itu sangat membantu untuk bagaimana mempermudah, menarik simpati mereka, jadi sehingga mereka bisa kita rangkul, kita rebut hatinya, sehingga nothing else but peace. Itu yang kita serukan di daerah Kongo ini. Oke, berarti yang banyak terdampak memang berarti perempuan dan juga anak-anak. Kita kembali ke Bu Erni mungkin. Ini sebagai perempuan yang bertugas di sana sekali lagi. Apa sih kisah yang paling berkesan pada saat bertugas di Kongo, Bu? Kisah paling berkesan, di sini saya bertemu dengan kurang lebih 40 negara. Jadi saya dengan demikian saya bisa menambah ilmu, kemudian nambah pengalaman, kemudian kenal banyak orang dari berbagai negara, dari berbagai ras, berbagai warna kulit, berbagai jenis rambut. Saya bisa mengenal mereka, kemudian itu menjadi pengalaman baru saya karena ini misi pertama saya di sini. Kemudian pengalaman lain belum lama ini sekitar mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu eskalasi meningkat, itu kami merasakan bagaimana suasana di sini. Oke, tapi untuk warga kami lokal harus bekerja dari kantor, bekerja dari rumah, kemudian pergerakan kita sangat dibatasi sampai pemerintah menerapkan jam malam pukul 18.00 seperti itu karena suasana lumayan mencekam. Oke, kalau itu kan terkait dengan konflik yang terjadi di sana. Ini dengan hubungannya terhadap pandemi yang saat ini sedang merebak di dunia, bagaimana sebetulnya situasi di Kongo menghadapi pandemi COVID-19 secara umum, mungkin bisa diceritakan, Bu Erni? Kami di sini tetap melaksanakan protokol kesehatan sama seperti di Indonesia, harus selalu menggunakan masker, jaga jarak, menggunakan sering-sering memakai hand sanitizer seperti itu. Kemudian bagi para pendatang new arrival yang masuk ke daerah misi, saat ini diberlakukan 14 hari karantina. Setelah itu dia
melaksanakan tes PCR negatif baru bisa bergabung dengan aktivitas di post. Oke, berarti memang sangat ketat juga ya untuk masuk ke sana aja harus karantina dan juga harus PCR dan harus menunjukkan hasil yang negatif. Nah, lalu kita ke Pak Sandi. Pak Sandi, kalau misalnya prajurit-prajurit ya gitu ya yang bertugas di sana bagaimana nih vaksinasinya? Kita ada program dari UN dalam hari ini MONUSCO untuk memberikan vaksinasi. Nanti akan kita dapatkan kurang lebih dalam bulan ini. Bulan ini ya, semoga bisa lebih cepat sehingga lebih merasa aman ya dalam bertugas. Mas Sandi, ini yang mau saya tanya juga, sambutan warga lokal kepada para pasukan perdamaian itu sejauh ini bagaimana sih? Alhamdulillah Mas, kita dari Indonesia itu ada sebutan, biasanya dibilang kita dipanggil Papa Indo bagi prajurit pria, kemudian Mama Indo bagi prajurit yang female, sehingga kita dapat berinteraksi dengan masyarakat di sini. Jadi mereka cukup hangat ya menyambut pasukan perdamaian kita di sana. Karena udah lumayan lama juga ya pasukan perdamaian Indonesia menetap di wilayah-wilayah konflik di Afrika, salah satunya Kongo ya Pak? Lama sekali Mas. Kalau untuk di MONUSCO kita sudah, untuk Indo RDB sudah menjelang Satgas ketiga, masuk ke tahun ketiga. Kemudian kita punya kompi seni di MONUSCO juga, sudah masuk tahun ketiga juga. Untuk military staff maupun military observer sudah lebih lama daripada kita Satgas yang kontingen pasukan perdamaian ini. Oke, kalau misalnya masalah rintangan-rintangannya apa sih Pak? Saya penasaran nih, dari tadi kan saya udah nanya nih ke Bu Erni, apa sih sukanya di sana, kan berarti kan ketemu dengan orang baru gitu kan. Tapi kan pasti kalau misalnya ada yang suka, tapi juga ada cerita yang bukan duka, tapi ya ada rintangan lah ya. Itu gimana tantangannya di sana? Yang jelas untuk kaitannya dengan pelaksanaan tugas, pasti ada tantangannya. Kondisi geografis di Kongo ini hampir sama dengan kondisi di Papua, sehingga bergunung-gunung, kemudian seperti mungkin yang dibayangkan Mas Aldi maupun Mbak Sarah bahwa di Kongo itu di Afrika itu panas. Tempat kami di daerah Walungu di Sukifu ini itu dingin sekali, sehingga infrastruktur jalan masih belum ada, sehingga kita untuk melaksanakan patroli harus bermalam dan sebagainya, seperti itu. Selain itu, terkait dengan bulan Ramadan pasti biasanya kita bersama dengan keluarga. Kita sekarang bersama dengan saya, bersama anggota yang menjadi keluarga saya di sini. Oke, jadi ini mumpung lagi bulan puasa juga ya, lagi bulan Ramadan dan gak bisa pulang juga kayaknya Pak Sandi sama Bu Erni. Mungkin kita persilakan untuk menyampaikan pesan kepada keluarga ataupun kerabat yang ada di Indonesia, apa yang ingin disampaikan, atau mungkin ke seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini juga sedang menjalankan ibadah puasa dan juga sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Pak Sandi terlebih dahulu, habis itu Bu Erni. Silakan Pak Sandi. Kami memohon doa restu kepada seluruh warga negara Indonesia agar kami pasukan perdamaian Satgas RDB 39C Garuda dan seluruh kontingen Garuda yang ada di belahan dunia manapun agar dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga dapat menjaga, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Demikian. Amin, 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 amin. Kalau Bu Erni gimana nih? Silakan Bu Erni. Bagi keluarga besar saya di Indonesia, teman-teman saya, kemudian teman-teman dari TNI, semoga selalu berkenan mendoakan kami yang di daerah misi ini sehingga kami bisa melaksanakan tugas sampai dengan mission dalam keadaan sehat dan lancar. Kemudian saudara kami, keluarga kami yang di Indonesia juga selalu dalam keadaan sehat, sehingga semuanya bisa berjalan lancar tanpa ada gangguan mungkin atau pikiran-pikiran yang kurang bagus yang bisa mengganggu kinerja di sini.
Amin. Semoga Pak Sandi dan juga Bu Erni ini sehat-sehat terus selama puasa dan juga menjalankan tugas di sana. Semoga pahalanya berlimpah ya, karena Amin. sambil beribadah sambil juga melakukan Melaksanakan tugas negara. misi baik. Iya. Benar, pastinya kita mungkin mewakili masyarakat Indonesia ya, bangga kepada Pak Sandi, Bu Erni dan juga seluruh teman-teman pasukan perdamaian Indonesia di belahan dunia manapun yang berjuang melakukan misi perdamaian dunia untuk nama baik Indonesia juga pastinya. Oh, baik. Terima kasih Ibu Erni dan juga Pak Sandi yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected Ramadan.